Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Muhammad Rusli Monoarfa. Selamat pagi, apa kabar hari ini Bapak Ibu? Dan saya percaya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Tuhan baik dalam hidup kita, amin. Dia telah menjaga dan menyertai kita sepanjang malam dalam istirahat tidur. Dia juga telah membangunkan kita di hari ini. Dan karena itu saya percaya berkat Tuhan telah tersedia bagi kita di hari ini. Nah, bagaimana kita meraih itu? Kita tentu dahulukan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan diri untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi, dan dengan segala isinya. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami percaya hari ini hari yang Tuhan sudah berkati bagi kami semua. Tuhan sudah menyiapkan kebutuhan-kebutuhan hidup kami di hari ini. Karena Engkau yang memulai hari ini, Engkau juga akan terus menyertai kami. Itu sebabnya kami merindukan firman Tuhan. Firman yang akan kami baca, kami dengar, kiranya akan menuntun kami kepada kebenaran dan hidup selalu berkenan kepadamu. Roh Kudus menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu, dan karena itu urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita akan membaca di Markus pasal 5, 21 sampai 43. Ada dua bagian di sini. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu, ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Ayat 32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya.
Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakku sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Ayat 41, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Ayat 42, seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Ayat 43, dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Iya, kita sudah membaca di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43 yang cukup panjang. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa Yesus Kristus bukan guru selamat tetapi juru selamat. Amin. Nah, dalam bacaan kita ada dua kisah, ya kan? Yang bercerita tentang perempuan-perempuan yang menderita dan mati, namun kemudian disembuhkan dan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kisah pertama adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Tentu harta kepunyaannya sudah habis semua untuk pengobatan dan tidak kunjung sembuh, malah semakin memburuk. Namun dengan keyakinan yang penuh, ia pergi menjamah jubah Tuhan Yesus dan kemudian ia menjadi sembuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seorang anak perempuan, anak Yairus, kepala rumah ibadat yang sakit keras, hampir mati. Anak ini kemudian dikabarkan telah mati. Kepada anak perempuan inilah Tuhan Yesus berkata, "Talita kum," yang artinya, "Hai anak perempuan, bangunlah." Dua kisah ini menunjukkan dengan terang benderang dan sangat jelas menuntun kita kepada satu kalimat pendek, Yesus juru selamat. Amin. Perempuan-perempuan menderita tersebut tertuju kepada Yesus dengan penuh iman keyakinan. Yesus memperhatikan, menjamah, menyembuhkan, melindungi, dan membebaskan setiap orang yang datang kepadanya dengan sepenuh hati. Talitakum, bangunlah. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada anak Yairus, kepala rumah ibadat. Yesus membangkitkan dan menyelamatkan anak perempuan itu dari kematian. Tuhan Yesus menyempurnakan iman perempuan yang pendarahan sudah 12 tahun, iya kan? 12 tahun mengalami pendarahan, dan ia berkata begini di dalam ayat 34 ya, dia katakan begini, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu."
Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan dan membebaskan mereka dari penyakit dan maut. Semakin nyata bahwa Yesus juru selamat. Tentang perempuan pendarahan dikisahkan pula bahwa dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita pun telah mendengar berita-berita tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mungkin kita dengar dari khotbah dan juga pengajaran-pengajaran yang secara umum disampaikan di gereja, di persekutuan doa, atau melalui media sosial, platform YouTube ini Bapak Ibu, ya, mengajarkan kepada kita bahwa Yesus adalah penyelamat. Nah, sekarang melalui kisah ini, yaitu Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan, kita dituntun secara pribadi untuk melihat dan mengalami sendiri bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Amin. Dan mungkin peristiwa yang sama terjadi dalam hidup kita. Ya. Kita mungkin punya pengalaman di mana kita disembuhkan dari suatu penyakit atau dibangkitkan Tuhan dari keterpurukan dan keputusasaan. Saya mau katakan itu bukan hanya sekedar kisah nostalgia, tapi itu sebuah jaminan. Kalau dia menolong kita di masa lalu, dia juga akan menolong kita di masa kini dan masa yang akan datang. Karena dia juru selamat kita. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, melalui bacaan ini ya, kita diajak, ya, kita semua diajak bahwa Injil itu bukan saja kabar baik, tetapi juga Injil itu ya terjadi, kabar baik itu dialami oleh setiap kita yang mau datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, beriman kepadanya dengan tidak ragu-ragu sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena itu ajakan Injil hari ini konkret dan jelas. Pertama, dalam melakukan segala sesuatu kita harus senantiasa tertuju kepada Yesus. Amin. Dalam berpikir, bertindak, berkata-kata, semuanya harus kita latih tertuju pada Yesus. Ini semua bertujuan untuk mendidik mata hati kita, mata batin kita, dan perilaku hidup kita. Yang kedua, mendatangi Yesus lebih dekat. Kita diajak, ya, hari ini diajak untuk mendatangi Yesus lebih dekat, membuka hati dan membiarkan diri dijamah oleh Tuhan Yesus untuk mengalami daya penyelamatannya itu. Salah satu caranya dengan meneliti saat-saat kapan dan pada peristiwa mana saja saudara sungguh merasakan dan mengalami Yesus yang hadir. Yang ketiga, ajakan yang ketiga, membiasakan diri kita ya untuk tali takum, yakni menyemangati, menghibur, melindungi dan membangkitkan, bukan justru sebaliknya, mengerdilkan, menghambat, mengacau, menghujat, mencemooh, menghakimi, bahkan mematikan, ya, mematikan potensi-potensi baik dalam diri orang lain. Kita harus tali takum, yaitu memberi semangat, membangkitkan. Amin. Karena dikatakan talitakum, ya, dia berkata talitakum, ya, bangunlah, ya kan? Karena itu biarlah
kita semuanya selalu memberikan semangat ya, supaya orang-orang di sekitar kita terbangun imannya, terbangun semangatnya. Amin. Supaya mereka tidak hidup di dalam keputusasaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami belajar dari peristiwa di mana dua perempuan yang menderita dan kemudian disembuhkan bahkan dibangkitkan. Kiranya kami senantiasa juga mau datang lebih dekat kepadamu dan kami mengalami sendiri apa yang tertulis dalam Injil, karena Injil adalah berita baik itu. Kami sadar bahwa Engkau adalah juru selamat kami yang mau menyelamatkan kehidupan kami, baik itu kesehatan kami, rumah tangga kami, keuangan kami, masa depan kami, karir kami. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Tuhan menyertai dalam tugas dan kerja hari ini. Tidak sakit-sakitan, tidak celaka, tetapi selalu dilindungi dan berkat Tuhan melimpah atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami